Perhatian, siap, gerak. Untuk sebelum kita masuk ke dalam kelas, Pak Guru berharap agar kita disiplin, terutama disiplin dalam belajar. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang berkegiatan. Ya, silakan dari laki-laki dulu. Ayo, salim dulu, salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nirzam Zakaria. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 17 Dungingi, Kota Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072085, nomor UKG 75043000047. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi berbakti dan menghormati orang tua dan guru, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 3. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, sehingga kita berkumpul kembali di tempat yang kita cintai, di sekolah yang kita cintai, untuk menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian, kita menyanyi sama-sama tentang lagu 7 kebiasaan anak Indonesia. Oke. Baik, 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo
Guru akan absen kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Suci dan Sifa. Ya. Keterangannya sakit atau alfa? Siapa yang alfa? Suci dan Sifa. Baik. Pak Guru cek Angga, baru Ramdan, Ainun, Anissa, ya, hadir semua ya, tinggal Suci dengan Sifa. Nah, kalau Pak Guru tanya kaifa haluk, itu bahasa Arabnya, artinya bagaimana kabar? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kaifa haluk? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Lebih semangat lagi, kaifa haluk? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Syukran katsiran jazilan. Apakah sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Kelas, apakah kelas kita ini sudah bersih? Bersih ya? Ya? Tidak ada kertas-kertas yang berserakan ya? Alhamdulillah. Nah, minggu lalu kita belajar tentang iman kepada Allah. Dan sekarang kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, Pak Guru mau menyampaikan sesuatu, yaitu untuk anak-anaknya Pak Guru yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, selalu belajar. Jangan bosan-bosan datang ke sekolah, ya. Jangan nanti orang tua tidak kasih uang jajan, kalian tidak mau datang ke sekolah. Tetap semangat untuk datang ke sekolah, walaupun tidak ada uang jajan. Yang berikut, materi kita hari ini adalah berbakti kepada orang tua. Pak Guru mau tanya, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Siapa yang bisa? Apakah penting kita berbakti kepada orang tua? Penting tidak? Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua yang telah membesarkan kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu kalian harus mengetahui apa itu berbakti kepada orang tua. Ya. Dan apa manfaatnya kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama, kita akan mempelajari berbakti kepada orang tua. Yang kedua, berbakti kepada guru. Yang ketiga, berbakti kepada orang lain. Menghormati dan berbakti kepada orang tua itu masuk bab 3. Ya. Nah, yang pertama kita membahas tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Orang tua dan guru adalah memiliki jasa yang sangat besar dalam kehidupan kita. Di rumah kita punya orang tua, yaitu mama dan papa. Di sekolah pun ada orang tua, yaitu ibu guru dan bapak guru. Yang pertama, kita membahas tentang berbakti kepada orang tua. Dalam
Islam kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua. Di sini di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Pak Guru tampilkan ayat menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Artinya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ibu yang telah susah payah melahirkan kita, wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Kita di dalam perut ibu, bukan ringan, kita di dalam perut ibu berat. 9 bulan, mama pergi ke pasar, kita dibawa terus, ya kan? Mama mau kemana saja, kita dibawa terus, berat, sakit. Kita di dalam perut sering bergerak ke sana kemari, kita tendang, kita sikut orang tua punya perut. Berdosa kita tidak? Berdosa. Tapi mama selalu sayang sama kita, baik di dalam perut maupun kita sudah dilahirkan. Ketika bergerak di dalam perut, mama selalu bilang, ya Allah, bagara ini mama pe anak, ya kan? Seperti itu. Makanya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama ibu atau mama. Jangan kita disuruh, misal, Halid beli kamari minyak kelapa, tidak mau. Kita selalu mendongkol, ya, jangan. Kita harus sayang sama orang tua. Nah, di sini juga ada ayat yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka illa ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Ini perintah Allah. Bukan perintah agama, tapi perintah Allah. Ya. Imma yabalughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan aw fala taqul lahumma uff wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan berkata atau tidak boleh. Ya, ketika orang tua suruh, di mama ini kuat basuh, di papa ini kuat basuh, tidak boleh. Dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk mengatakan dan Maka wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima, dan janganlah engkau memberi keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, karima, perkataan yang baik. Misal ya, kita mau disuruh oleh mama, lalu kita sementara main game online, main ML, main FF dan sebagainya. Ketika kita mau disuruh oleh mama atau papa, sebentar saya lagi sementara main game online, boleh?
Jangan berkata kasar. Tidak boleh. Ya, itu dengan orang tua. Jangan. Apalagi kalian sudah mulai gede, mulai tumbuh besar. Next. Nah, di dalam hadis Nabi juga Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad selalu menekankan kepada kita. Di dalam hadis Nabi dikatakan an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr, wa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah rabbu fi ridal walidaini, ridallah fi ridal walidaini, ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Wa sukhtullah sukhtul walidaini, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Maka dari itu Pak Guru selalu mau menekankan sama kalian, janganlah menyakiti hati kedua orang, terutama imam. Jangan kasih nangis di mana. Air mata orang tua jatuh ke bumi, kalian tidak akan selamat dunia akhirat selama kalian tidak mau minta. Itu ingat baik-baik. Ya. Kalau mama dengan papa cium-cium sama kita, dia peluk kita, begitu juga pelukan Allah sama kita. Mama cium kita, begitulah Allah mencium kita. Kalau mama marah sama kita, papa marah sama kita, begitu juga Allah lebih marah sama kita. Mau Allah marah sama kita. Maka dari itu orang tua adalah wakilnya Allah di dunia. Itu ingat baik-baik. Jadi kalianlah yang menentukan orang tua masuk surga atau neraka. Kalau kalian masuk surga, orang tua masuk neraka, kalian ajak orang tua ke surga. Orang tua masuk surga, kalian ke neraka, kalian ajak orang tua kalian masuk neraka. Jadi kalau kalian berbakti kepada orang tua, insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita akan berkumpul kembali dengan orang tua kita. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua, maka kita jangan berharap bisa berkumpul bersama dengan orang tua kita. Yang kedua, ingat, jangan pernah dosa yang paling besar dan dosa tidak akan diampuni oleh Allah adalah yang pertama, dosa syirik kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Selama kita tidak mau minta maaf kepada orang tua kita, selama itu pula kita durhaka kepada Allah. Maka dari itu, kalau kita pernah menyakiti orang tua, minta maaflah. Karena apa? Supaya kita punya kehidupan itu, kita punya hidup berjalan dengan lancar. Bahkan ketika meninggal nanti, kematian kita akan Allah mudahkan. Kalau kita tidak itu ingat baik-baik. Next. Nah, berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, melaksanakan perintah orang tua yang sesuai dengan perintah Allah. Apa artinya? Kalau orang tua kita memerintahkan untuk sholat, ya sholat. Kita harus menuruti perintah orang tua. Mana perintah orang tua yang tidak harus kita turuti? Seperti apa? Contoh, Fahri ambil kamari manggal orang lain. Kita wajib menuruti atau tidak? Tidak perlu. Yang kita harus turuti perintah orang tua adalah perintah sesuai perintah Allah. Apa perintah Allah? Laksanakan perintahnya dan menjauhi larangan.
perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, itu adalah sesuai perintah Allah. Kalau orang tua suruh Fahri mengaji, Nabil mengaji, pergi ke taman pengajian. Ya, jangan melawan. Ingat, kalau orang tua marah, Allah marah. Kalau orang tua sayang, Allah lebih sayang. Itu ingat baik-baik. Jadi laksanakan perintah orang tua sesuai dengan perintah Allah. Kalau dia suruh sholat ya sholat. Yang kedua, bersikap sopan dan bertutur kata lemah lembut. Jangan orang tua berbicara dengan lemah lembut, anaknya yang kasar. Contoh, Nabil ambil tidak boleh. Jangan melebihi suara orang tua, tidak boleh. Suara lemah lembut. Iya mak. Ainun sapu bulu rumah, iya mak, siap. Itu. Ainun cuci piring, iya siap mama. Jangan Ainun cuci piring, cuci sendiri, tidak boleh. Ya jangan. Harus dengan lemah lembut. Jangan dengan kasar. Ya. Yang berikut, bersedekah atas nama orang tua apabila keduanya telah meninggal dunia. Kalau orang tua kita sudah meninggal, lalu kita memberikan sedekah di masjid, maka pahala itu mengalir sama orang tua kita. Kalau kita punya orang tua sudah meninggal, lalu kita mengaji, maka pahala mengalir sama orang tua. Pak Guru, berarti saya tidak dapat pahala. Kalian dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Yang berikut, bersilaturahim kepada kerabat orang tua, baik itu teman maupun kerabat dekat dengan orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, jangan sudah meninggal orang tua, saya bilang pasir pasitasnya, ini masuk tidak ada. Ya tidak boleh. Harus bersilaturahim. Bersilaturahim sama saudara-saudara orang tua. Masih ada orang tua semua? Ya. Masih ada? Ya. Alhamdulillah. Ya. Bersyukurlah kita masih punya orang tua. Bersyukurlah kita masih ada tangan untuk menyambut ketika datang hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Kita mau diantar orang tua ke sekolah, kita harus bersalaman dengan orang tua. Jangan dadah mama, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus berjabatan tangan. Nah, selain itu juga ketika kita sholat jangan lupa membaca doa kedua. Hafal doa kedua orang tua? Hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbighfirli. Rabbighfirli. Wali walidayya. Wali walidayya. Warhamhuma. Warhamhuma. Kama. Kama. Rabbayani. Rabbayani. Shaghira. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Wali walidayya. Wali walidayya. Warhamhuma. Warhamhuma. Kama. Kama. Rabbayani shaghira. Rabbayani shaghira. Kita berdoa setiap sholat, kita harus berdoa kepada orang tua. Sampai meninggal pun harus wajib berdoa. Ingat, manusia ketika meninggal dunia terhapus semua, putus semua, kecuali 3. Apa? Yang pertama adalah sedekatun jariyah. Misal, sedekatun jariyah itu misal begini, mama dan papa meninggal, lalu kita memberi sedekah, memberi sumbangan di masjid, itu yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa?
Ketika orang tua mengajarkan kita belajar sholat, belajar puasa, belajar membayar zakat, itulah yang tidak akan putus. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh dan solehah. Ya. Yang berikut, berbakti kepada guru. Ya. Siapakah guru? Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kita. Orang tua di mana? Di sekolah. Kita harus hormati. Ibu guru bukan yang melahirkan pas saya tidak mau. Harus. Karena itu orang tua yang kedua. Jadi bersyukur kita banyak orang tua. Kita di sekolah ada orang tua, kita di rumah ada orang tua. Ya, bersyukur. Hormati guru. Guru adalah orang tua kedua dari ayah dan ibu. Dengan menghormati, berbakti kepada guru, ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah. Kalau kita melawan guru, melawan bapak guru, ibu guru, maka ilmu yang kita terima tidak ada berkah. Ya, itu ingat. Kalau kita berbakti kepada guru, berbakti kepada ibu guru, maka kita ilmu yang kita dapat itu menjadi berkah. Seorang presiden bisa menjadi presiden itu karena guru. Saya berdiri di sini karena guru. Semua yang ada di dunia ini yang menjadi sukses, jadi gubernur, jadi camat, jadi bupati dari tangan guru. Jangan anggap remeh itu guru. Kalau bukan guru kita tidak jadi pilih. Kalau bukan guru kita tidak mendapat ilmu. Itu ingat baik-baik. Ya, berikut. Bagaimana cara kita untuk berbakti guru? Yaitu melaksanakan perintah guru. Selama guru memerintahkan yang baik, maka harus ditaati, harus dituruti. Yang kedua, bersikap sopan dan lemah lembut. Ya, ibu guru, siap bu guru, siapa guru. Jangan melawan, jangan mendongkol. Ya, itu juga kalian dinilai. Yang ketiga yaitu mendengarkan guru saat mengajar. Jangan guru ada mengajar di situ ada cerita. Sopan tidak? Tidak sopan. Yang berikut, mendengar nasihat guru dan melaksanakannya. Jangan ketika guru nasihati masuk di sini telinga kanan keluar telinga kiri. Itu tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu masuk di sini keluar di sini. Itu ya tanda-tanda. Next, tidak memotong pembicaraan guru. Kalau ada guru bercerita, orang tua bercerita, tidak boleh dipotong. Jangan si mama dan papa bercerita dengan tamu, kita ikut campur. Tidak boleh. Itu tidak sopan. Yang berikut, tidak mau bertanya saat mempunyai kesulitan. Kalau kita sementara belajar di sekolah, ada yang kita tidak paham, Bu Guru, saya ingin bertanya. Itu sopan. Jangan bapak tarik, Bu Guru, saya bertanya. Nah, itu tidak sopan. Ya. Nah, selain itu juga ketika guru kita meninggal dunia, juga kita doakan. Doanya bagaimana? Sama dengan doa kedua orang. Berdoa kedua orang tua itu sudah dirangkum sekaligus itu orang tua dan guru. Ya. Next. Yang berikut sikap hormat kepada orang lain. Kita harus berbuat baik kepada orang lain juga. Kalau kita biasa jalan-jalan dengan orang tua kita ya, naik motor. Mak, kasihan mak. Sana ada orang yang saya kasih. Jangan kita dapat lihat orang yang kekurangan di air jadi kaki mati. Tidak boleh. Ya, jangan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ingat, laisal insanu kamilan. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah yang maha sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan manusia
hanya tergantung ketakwaan. Kalau kita takwa, maka kita sempurna di hadapan Allah. Tapi kalau kita sempurna karena apa? Karena beda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain punya mata, punya kaki, punya telinga dan sebagainya. Tapi kelebihan kita manusia punya akal dan pikiran. Next, memberi salam ketika bertemu. Baik itu dengan guru, baik itu dengan orang tua, baik dengan orang lain. Kalau saling berpapasan antara kita dengan guru, Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Pak Guru. Jangan bapak terderajat, Pak Guru. Sopan tidak? Tidak. Ibu Guru, sopan tidak? Tidak. Kita, Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Ibu Guru. Kita mau pulang ke rumah harus ucap salam. Mau masuk rumah juga ucap salam. Assalamualaikum. Jangan langsung main masuk. Mau mengucap salam juga harus dengan sopan. Jangan, Assalamualaikum. Assalamualaikum, orang tua jawab dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu. Ya. Next. Saling menghargai dan bersikap ramah kepada orang lain. Kalau kita selalu bersikap ramah kepada orang tua, kepada guru, kepada orang lain, maka insya Allah itu kita menjadi contoh. Menjadi contoh sama teman-teman yang lain. Sangat Hamid Abai, sopan sekali dia. Sopan sekali. Halid ketemu dengan guru dia nggak cium tangan. Itu juga, juga. Jadi contoh buat teman-teman lain. Coba ikuti itu Fahri, Nabil, Khalid, Ain dan lain-lain. Dorang sopan-sopan. Dari kalau kita sopan dengan orang lain, pasti sekolah kita jadi terangkat. Sekolah di mana dia? SD berapa dia? Oh, anak siapa itu? Sekali. Kalau kita kasar sama orang lain, tidak sopan sama orang lain sampai anak dia. Kurang ajar sekali. DP mulut kok selalu mengeluarkan kata-kata kotor. Itu yang tidak boleh. Orang tua terbawa. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Pak Guru mau tanya. Senang belajar hari ini? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan bagi kelompok. Ini kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok. Ya. Yang Pak Guru sudah bagi, lalu kalian kerjakan soal-soal yang sudah dilakukan. Jadi insya Allah minggu depan ada tugas rumah. Kalian kerjakan, silakan dikerjakan sambil melihat.
kerjaannya. Ayo, silakan. Dikumpul sama satu orang. Ya, biar pengurus saja yang dijemput, Nak. Alhamdulillah, syukur katsir jazilan, kalian sudah mengerjakan tugas dari Pak Guru. Jangan lupa ada Pak Bupati ini juga ada dua link yang Pak Bupati, yaitu link yang pertama adalah tugas sekolah yang kedua link yang kedua adalah tugas di rumah. Insyaallah. Dan Pak Guru mohon untuk perhatiannya, mau dibantu oleh orang tua juga boleh, dikerjakan sendiri pun lebih bagus. Kalau kalian tidak paham, ya. Dan insyaallah pembelajaran kita minggu depan itu adalah tentang beriman kepada malaikat. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru hanya mau berpesan, rajin-rajinlah belajar. Terutama adalah berbakti kepada orang tua. Jangan pernah melawan sama orang tua, ya. Jangan pernah melawan sama orang tua. Ingat, penyesalan tidak akan datang lebih dulu, tapi penyesalan akan datang belakangan. Kalau kita punya kesalahan sama orang tua, terus orang tua sudah terlanjur meninggal, maka kita akan menyesal tidak ada gunanya. Menyesal saya ini ada coba kasih sarapan imam, kasih sakit hati sama imam. Nanti sudah meninggal orang tua baru itu kita menyesal, tidak ada gunanya. Ketika kita menyesal, orang tua tidak akan bangkit lagi, tidak akan bangun lagi. Ya, jadi kesempatan kita masih punya orang tua, sayangilah orang tua dan teruslah menjadi anak yang soleh dan soleha. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.